Bab 361 Pemandian Air Panas Mawar. Hasilnya adalah kekecewaan besar bagi Mu Gaofeng. Tian Rui masih memiliki senyuman manis di wajahnya, tanpa ada tanda-tanda kemarahan. Dia berkata, alasan Tian Seng dikirim ke penjara adalah karena dia memprovokasi Tuan Ye. Dia yang menyalahkan dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Adapun kerjasama bisnis antara keluarga Tian dan keluarga Gao, juga demikian, karena Tian Seng menyinggung Tuan Gao dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Pada titik ini, Tian Rui menoleh ke Ye Bufan dan tersenyum meminta maaf, lalu membungkuk dan meminta maaf, Tuan Ye. Saya minta maaf. Saudara yang sangat nakal dan telah menyinggung saya berkali-kali sebelumnya. Mohon maafkan saya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas namanya. Ini. Mu Gaofeng tertegun, dan yang lain tidak dapat mempercayai mata mereka. Orang seperti apa putri tertua dari keluarga Tian? Dia selalu sombong. Bagaimana dia bisa menundukkan kepala dan meminta maaf selama bertahun-tahun? Tapi hari ini hal itu benar-benar terjadi, dan itu terjadi tepat di depan semua orang. Mu Gaofeng tidak tahu bagaimana menghadapi akibat yang tiba-tiba ini. Dia berkata dengan enggan, Rui, kita berteman. Teman. Ekspresi Tian Rui tiba-tiba berubah dingin. Kamu berada di klubku. Kamu telah menyebabkan hal seperti itu hal yang besar, dan Anda ingin menggunakan seluruh keluarga kami untuk berurusan dengan Tuan Ye, tetapi Anda masih berani mengatakan bahwa kami adalah teman. Yang paling penting adalah Anda telah menyinggung Tuan Ye, jadi mulai sekarang, aku, Tian Rui, tidak akan pernah bersamamu lagi. Jangan bilang kamu adalah temanku lagi. Ini. Mu Gaofeng tampak bingung. Dia tidak menyangka bahwa Tian Rui tidak hanya gagal menghadapi Ye Bufan, tapi juga putus dengannya karena ini. Dia berteriak dengan marah, Rui, apakah kamu yakin melakukan ini? Apakah itu layak untuk anak laki-laki bernama Ye ini? Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga kami, tentu saja itu sepadan, pengawal berbaju hitam di sebelahnya, kirim tamu. Klub hari ini hanya terbuka untuk Tuan Ye. Setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye disingkirkan. Dengan perintah tersebut, pengawal berbaju hitam mulai mengusir tamu hari ini, termasuk Mu Gaofeng. Guan Chao tampak sedih dan marah. Dia tidak pernah diusir selama bertahun-tahun. Dia berkata, Bos, apa yang harus kita lakukan? Qin Cucu memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa keluarga Tian akan menghunus pedang mereka satu sama lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu, yang benar-benar menyegarkan pengetahuannya. Mu Gaofeng membanggakan dirinya sebagai orang yang pintar dan penuh perhitungan, namun pada akhirnya dia dimasukkan dalam perhitungan dan dipermalukan. Ye Bufan tidak berbicara dari awal sampai akhir, melihat semua ini dengan ekspresi tenang, seolah itu semua sudah diduga. Segera semua tamu lainnya diusir, hanya menyisakan beberapa dari mereka di seluruh aula, yang sekarang jauh lebih sepi. Tian Rui tersenyum lagi dan berkata, Tuan Ye, saya sangat menyesal ini terjadi di klub saya. Ye Bufan berkata, tidak apa-apa, ini semua adalah hal kecil, tidak masuk hitungan. Selesai. Saya hari ini tapi saya harus meminta maaf dengan baik kepada Tuan Ye, kalau tidak saya akan merasa bersalah. Tidak perlu meminta maaf. Tian Rui berkata, permintaan maaf diperlukan. Dan ada beberapa hal yang saya ingin berbicara baik dengan Tuan Ye dan memperjelasnya. Ye Bufan tahu betul bahwa wanita ini tidak segan-segan menyinggung perasaan Mu Gaofeng agar bisa dekat dengannya. Dia pasti punya tujuannya, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia. Kerjasama investasi keluarga Gao. Tapi jangan mencoba untuk memukul orang yang tersenyum. Karena orang lain telah merendahkan sikapnya, tidak mudah baginya untuk melakukannya dengan benar. Lagi pula, banyak teman jauh lebih baik daripada banyak musuh. Dia berkata, iya, lebih baik bersikap hormat daripada mematuhi perintah. Qin Cucu juga tahu bahwa mereka berdua memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi dia berkata, Xiao Fan, aku akan kembali dulu. Oke, Ye Bufan mengambil sekarung berlian dan memasukkannya ke bagasi mobil, lalu meminta Nyonya Dao untuk mengantar Qin Cucu kembali terlebih dahulu. Setelah kedua orang itu pergi, Tian Rui berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda benar-benar murah hati. Anda memiliki begitu banyak berlian dalam satu gerakan. Ini pertama kalinya saya melihatnya.
Pantas saja Nona Qin jatuh cinta pada kamu pada pandangan pertama. Ye Bufan tersenyum sedikit, benda ini bukan apa-apa, hanya beberapa batu. Hanya Tuan Ye yang dapat menganggap berlian sebagai batu. Tian Rui berkata dengan bercanda, saya tidak tahu apakah Tuan kamu masih punya kamar di rumahnya, kenapa tidak menganggapnya sebagai batu. Aku akan mengambilnya juga, aku hanya perlu memberimu beberapa batu. Ye Bufan berpikir bahwa rumor dari luar memang benar. Keterampilan sosial wanita ini sangat baik, dan dia mempersempit jarak antara mereka berdua sambil bercanda. Dia berkata, Nona Tian, ini sudah larut, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tian Rui tersenyum dan berkata, saya seorang wanita, dan saya selalu ingin menemukan lingkungan yang lebih baik untuk membicarakan berbagai hal. Pemandian. Air panas mawar di klub kami bagus, ya karena Anda di sini, Tuan, Anda harus mencobanya dan mari kita ngobrol. Ye Bufan tidak menolak, saya tidak banyak bicara terserah padamu. Segera, di bawah pengaturan Tian Rui, mereka berdua berkumpul. Memasuki area sumber air panas paling mewah di klub. Area pemandian air panas Rose Club sangat luas, hampir 1000 meter persegi. Pemandian air panas dipenuhi dengan kelopak mawar, dan uap yang mengepul dipenuhi dengan aroma bunga mawar yang samar, memberikan perasaan indah dan romantis kepada orang-orang. Terlebih lagi, klub tersebut tidak dibuka untuk umum saat ini, jadi hanya ada 2 klub di area pemandian air panas yang luas. Saat ini, Tian Rui mengenakan bikini berwarna merah mawar. Saat dia muncul di pemandian air panas, perasaan yang dia berikan kepada Ye Bufan adalah satu kata, besar, sangat besar. Sebagai seorang dokter, ia melihat bahwa pembesaran semacam ini adalah wajar dan belum mengalami proses atau modifikasi apapun. Hal ini membuatnya hanya bisa menghela nafas, wanita ini cembung di tempat yang seharusnya, dan cekung di tempat yang seharusnya. Orang-orang terbiasa mengatakan bahwa wanita memiliki payudara besar dan tidak punya otak. Tian Rui jelas-jelas merongrong pepatah umum ini. Wanita ini tidak hanya berdada besar, tapi juga sangat licik, seperti jurang di dadanya, tak berdasar. Hari ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Tian Rui pertama-tama mengusir Mu Gaofeng, dan kemudian membawa dirinya ke sini, yang jelas merupakan bentuk rayuan seksual. Dia tidak berpikir dia begitu menawan sehingga dia bisa membuat gadis licik itu jatuh cinta pada pandangan pertama ketika mereka pertama kali bertemu. Hanya ada satu kata yang bisa membuat wanita ini melakukan pengorbanan dan kelonggaran yang begitu besar, yaitu untung. Pada saat ini, Tian Rui memutar sosok anggunnya, datang ke sisi Ye Bufan, dan duduk dengan anggun. Ye Bufan berkata sambil melontarkan kata-kata, Nona Tian, hanya ada kita berdua di klub sebesar ini, bukankah pengorbananmu agak besar? Tian Rui tersenyum tipis, saya kira tidak, selama ini saat Anda berteman dengan Tuan Ye, Anda akan berkorban. Tidak masalah jika itu lebih tua. Ye Bufan berkata, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memiliki Nona Tian yang begitu mengagumi saya. Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja saya Rui. Saat ini, seorang pelayan datang, Tian Rui bertanya, Tuan Ye, apa yang ingin Anda minum? Ye Bufan berkata, saya suka sesuatu yang ringan, jadi segelas air mineral sudah cukup. Tian Rui mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya, lalu memilihnya sendiri. Segelas susu. Ye Bufan memang sedikit haus. Dia meneguk air mineral beberapa kali dan menaruhnya di sebelahnya. Pada saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu meletakkan cangkir susu di jurang yang dalam di dadanya, dan cangkir itu ditempatkan dengan kuat di bawah timbangan yang megah. Bab 362, apakah ada cara lain untuk minum susu? Tian Rui sepertinya tidak memperhatikan matanya, mengambil sedotan, memasukkannya ke dalam cangkir, dan mulai menghisapnya. Persetan, masih ada cara untuk minum susu seperti ini. Ye Bufan kaget banget. Tian Rui meminum setengahnya, memuntahkan sedotan ke mulutnya, menatapnya dan tersenyum, ada apa, Tuan Ye? Apakah menurut Anda air mineral itu tidak ada rasa? Ingin minum susu saya sedikit? Kepala Ye Bufan menjadi hitam. Sian, apa yang dia katakan bahkan lebih bermaksud kata-kata daripada apa yang baru saja dia katakan. Apa artinya meminum beberapa teguk susumu? Lupakan saja, aku lebih suka air mineral. Seolah ingin membuktikannya sendiri,
dan untuk memadamkan api yang berkobar di hatinya, dia meminum sisa air mineral. Tian Rui tersenyum tipis, dengan kilatan rasa bangga di matanya. Dia meminum beberapa teguk susu lagi dan berkata, Tuan Ye, dengan kemampuan Anda, mengapa Anda bersedia menjadi dokter kecil? Mengalihkan pandangan dari cangkir susunya. Buka, lalu berkata, menjadi dokter adalah ambisi saya, yang lainnya adalah pekerjaan sampingan. Saya juga mendengar bahwa Dr. Ye memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi. Leher saya sedikit tidak nyaman akhir-akhir ini. Orang-orang terlalu banyak bermain ponsel akhir-akhir ini. Jika terlalu banyak, Anda tidak dapat menghindari penyakit spondilosis cervix. Bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Setelah mengatakan itu, dia sepertinya mengulurkan tangan dan menyentuhnya lehernya secara tidak sengaja. Tindakan ini membuat dadanya sedikit terangkat. Ye Bufan berkata, tidak masalah, spondilosis cervix bukanlah masalah besar. Saya hanya dapat memberi Anda beberapa suntikan. Dr. Ye, apakah Anda akan menyuntik seseorang? Tetapi saya belum pernah melakukannya sebelumnya, dan memang demikian sedikit takut dengan rasa sakitnya. Suara Tian Rui sangat manis, dengan pesona yang menghangatkan hati. Ye Bufan tiba-tiba merasa seolah-olah ada 10.000 kuda rumput dan lumpur mengalir di dalam hatinya. Awalnya akupuntur adalah kata kerja yang sangat murni, lalu mengapa kata-kata yang keluar dari mulut wanita ini membuat orang memikirkannya? Baiklah, saya akan memberikan resepnya nanti. Anda bisa sembuh setelah minum obat selama seminggu. Tian Rui mengerutkan kening dan berkata, obat Tiongkok sangat pahit dan saya tidak bisa meminumnya. Maka tidak mungkin. Nah, pengobatan Tiongkok itu seperti akupuntur atau pengobatan. Bukankah pengobatan Tiongkok juga memiliki perawatan pijat? Tian Rui menatapnya dalam-dalam dan berkata, Dr. Ye, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya dipijat? Ini, oke. Meskipun Ye Bufan ragu-ragu, dia akhirnya setuju. Sebagai pria dewasa, dia tidak bisa menyerah di depan seorang wanita. Bagus sekali, terima kasih dokter, kata Tian Rui dan berdiri dari sumber air panas, tubuhnya yang sempurna terlihat di depan mata Ye Bufan. Dia mengulurkan tangannya untuk merapikan rambutnya yang basah, lalu berbaring di kursi santai di tepi pantai. Dengan cara ini, lekuk tubuhnya yang indah terlihat lebih jelas. Ye Bufan juga berdiri dari air, maju ke depan kursi santai, mengulurkan tangannya dan mulai memijat bahunya. Tekniknya sangat unik, dan ditambah dengan efek unik Keoski, Tian Rui merasa sangat nyaman setelah menekannya 2 kali. Oh, karena kenyamanan yang berlebihan, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan 2 erangan dari mulutnya, yang terdengar sangat aneh di ruang kosong ini. Ye Bufan tiba-tiba merasa malu. Suara itu terdengar begitu familiar, dan ditambah dengan kulit yang lembut dan rasa halus, mudah untuk memikirkannya. Dan dengan pijatan itu, dia merasakan ada yang tidak beres. Kursi malas ini tidak elastis dan keras, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan tubuh Tian Rui naik dan turun saat dia memijatnya. Apa artinya ini? Ini hanya berarti ukuran bagian tersebut terlalu besar dan elastisitasnya terlalu baik. Tian Rui berkata, Dr. Ye, teknik Anda sangat bagus, sangat nyaman. Ye Bufan berkata, spondilosis cervix Anda tidak serius. Dapat disembuhkan dengan 1 atau 2 kali pijatan. Benarkah? Tanda tanya. Sayang sekali. Saya ingin meminta Dr. Ye untuk memijatnya untuk saya beberapa kali lagi. Kata Rui pada titik ini, percakapan berubah. Tuan Ye, keluarga Tian kami sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat di industri film dan televisi. Saya mendengar bahwa Broter Investment Company tertarik memasuki industri film dan televisi. Apakah menurut Anda kami bisa bekerja sama? Persyaratannya mudah untuk didiskusikan. Mulut Ye Bufan dipenuhi tawa. Sambil tersenyum, wanita itu mempermainkan, dan tujuan sebenarnya akhirnya terungkap. Dia berkata, itu mudah untuk dikatakan. Saya hanya seorang dokter dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Jika Nona Tian tertarik, dia dapat mendiskusikannya secara detail dengan Dakiang dan manajer kami Lu besok. Tuan Ye benar-benar ini kerendahan hati. Saya mendengar bahwa Anda adalah ketua perusahaan investasi Broter. Selama Anda menganggukkan kepala, tidak ada yang bisa diputuskan. Nona Tian benar-benar berpengetahuan luas, kata Ye Bufan sambil memijat. Anda benar, saya memang memiliki jabatan ketua,
Tapi itu hanya sebuah nama. Saya selalu sadar diri. Jika menyangkut keterampilan medis, saya harus menyerahkannya kepada mereka yang mengetahui bisnisnya. Lakukanlah, saya tidak pernah berpartisipasi. Tuan Ye bercanda, bagaimana mungkin ketua tidak berpartisipasi dalam manajemen? Tian Rui berkata, saya mendengar bahwa basis industri giok dari perusahaan investasi Broter telah mencapai perjanjian kerja sama dengan Qin Group. Faktor pentingnya adalah karena Nona Qin adalah pacarmu. Pada titik ini, dia duduk dari kursi malas, menatap Ye Bufan dengan mata menawan dan berkata, Tuan Ye, saya bisa melakukannya selama Anda mau pacar. Entah dia pecinta di atas atau di bawah tanah, selama kamu menyukainya. Kamu bisa melakukannya sekarang. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar terampil. Sekarang pukulan terakhir telah disampaikan. Melihat tubuh halus di depannya, Ye Bufan akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik padanya. Sebagai seorang pria, tidak ada yang bisa mengabaikan daya tarik Tian Rui. Hanya saja dia tahu betul bahwa semakin banyak wanita seperti itu, semakin beracun dia, dan begitu dia memakannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia tidak menentang kerja sama dengan keluarga Tian, tetapi itu harus dilakukan secara terbuka, dan dia tidak ingin terseret ke dalam perangkap oleh wanita ini dalam keadaan linglung. Dia mengedarkan keoski selama seminggu, menekan dorongan di tubuhnya, dan kemudian berkata, Nona Tian bercanda, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Tian, bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan seorang dokter kecil seperti saya? Ayo lakukan ini, saya akan mendiskusikannya dengan Tuan Gao besok. Menarik kembali penolakan sebelumnya untuk bekerja sama dengan keluarga Tian, dan kita akan duduk bersama dan mendiskusikan masalah kerja sama khusus nanti. Petik 2. Tampaknya Tuan Ye benar-benar tidak melakukannya menyukaiku sebagai penggemar vulgar. Kata Tian Rui. Yun dan Feng Qing sebenarnya merasa sedikit kecewa di hatinya. Bahkan jika Ye Bufan tergoda, dia tidak akan membiarkan dia benar-benar memakannya. Namun pihak lain sepertinya tidak menunjukkan ketertarikan, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Wanita sombong seperti dia, meski tidak pernah memandang pria manapun, lebih memilih perasaan bermain-main dengan pria daripada tepuk tangan, daripada sikap acuh tak acuh di hadapannya. Namun pembicaraan hari ini akhirnya menghasilkan kesepakatan, yang setidaknya mengambil langkah besar untuk bekerja sama dengan keluarga Gao. Dia berdiri dan berkata, Tuan Ye, terima kasih banyak. Saya menunggu kabar baik Anda. Tidak ada, kami juga bersedia bekerja sama dengan keluarga Tian. Ye Bufan berkata, sudah terlambat hari ini, ucapkan selamat tinggal saja. Tian Rui berkata sambil tersenyum cerah, saya tidak akan meninggalkan Tuan Ye. Jika Anda ingin datang ke Rose Club kapan saja, saya akan menunggu Anda di sini. Bab 363, tak terduga. Tian Rui berpakaian dan menyuruh Ye Bufan keluar dari klub. Sampai punggung Ye Bufan menghilang, senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi tegas yang jarang terjadi. Kak, bagaimana pembicaraannya? Tian Pojun datang dari belakang. Ternyata setelah Tian Seng dijebloskan ke penjara, Tian Rui memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan Ye Bufan untuk memulihkan kerjasama dengan keluarga Gao. Sayangnya, dia pergi ke Afrika sebelum bisa melakukannya. Hari ini, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa Ye Bufan telah kembali ke kota Jiangnan dan mengalami konflik dengan Mu Gaofeng di klub Mawar Merah. Hanya saja Tian Pojun bersembunyi di kegelapan dan belum muncul. Sangat disayangkan Mu Gaofeng tidak mengetahui rencana keluarga Tian dan ingin menggunakan tangan Tian Rui untuk menghadapi Ye Bufan. Pada akhirnya, dia kehilangan mukanya. Tian Rui berkata, ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan. Dia menoleh ke klub sambil berbicara. Berjalan ke dalam, Tian Pojun mengikuti di belakang dan bertanya, apakah negosiasi gagal? Tidak ada kemajuan sama sekali. Ini adalah kesepakatan awal untuk bekerja sama dengan keluarga Tian kami, tapi kami pasti akan menderita kerugian dalam negosiasi khusus. Tian Pojun mengangguk, lalu berkata, wanita berkerudung hitam itu sangat kuat. Saya tidak tahu di mana pria ini menemukan tuannya. Berkulit hitam, tapi dia sendiri adalah seorang master. Seorang master yang sangat sulit. Tian Rui berkata kepada wanita hantu di belakangnya, Nenek, seberapa besar peluangmu untuk menang melawan kedua orang itu? Wanita hantu itu berkata dengan suara serak, jika kamu menghadapi pemuda itu, kamu mungkin bisa menang.
Bertarunglah, tetapi melawan wanita berbaju hitam, tidak ada peluang untuk menang. Meskipun Tian Rui tahu bahwa pihak lain adalah seorang master, dia masih sedikit terkejut ketika dia mendengar hasilnya. Dia tahu betapa kuatnya Gui Nenek. Ibu mertua, bukankah kamu cocok untukku? Apakah kamu melebih-lebihkan wanita itu? Nenek hantu menggelengkan kepalanya, bukannya dia melebih-lebihkan, tapi dia tidak bisa memahaminya. Setidaknya menilai, dari pertarungannya dengan Dian Hong, wanita tua itu bukanlah lawan. Tian Rui mengerutkan kening, sepertinya kekuatan kita masih kurang, dan kita harus menemukan cara untuk merekrut ahli. Tian Pojun berkata, saudari, bukan begitu ingin berdamai dengan Ye Bufan. Tian Rui berkata, bagaimana cara berbicara adalah satu hal, memiliki kekuatan di tangan Anda adalah satu hal. Anda harus mengambil pandangan jangka panjang. Pada saat yang sama, itu sudah terjadi larut malam di villa nomor 1 di Yundingshan ketika Ye Bufan kembali ke rumah. Di ruang tamu tapi lampunya menyala terang, dan Qin Cucu serta An Yimo telah menunggu di sini. Melihat Ye Bufan kembali dengan selamat, beberapa orang menghela nafas lega. Qin Cucu berkata, Xiao Fan, kamu kembali. Ye Bufan mengangguk, dan dia bertanya, sungguh aneh, mengapa sikap keluarga Tian berubah seperti ini hari ini? Cepat, apa yang wanita itu bicarakan denganmu? Setelah memperkenalkan situasinya secara singkat, Ye Bufan berkata, alasan mengapa keluarga Tian mencoba menyenangkan kita hari ini adalah untuk mendapatkan kerja sama yang lebih tinggi. Bagaimanapun, keluarga bangsawan manapun membutuhkan keuangan. Bersikaplah suportif. Seorang Yimo berkata, Anda setuju. Mengapa Anda tidak setuju? Lebih baik memiliki banyak teman daripada banyak musuh. Ye Bufan berkata, keluarga Tian telah merendahkan pendirian mereka hari ini. Tian Seng belum ditangkap, yang merupakan sikap tersendiri. Qin Cucu berkata, itu benar, dan keluarga Tian sangat kuat dalam film dan televisi. Jika kita bekerja sama dengan mereka, kita akan mampu melakukan ini. Ini akan menghemat banyak jalan memutar. Ye Bufan tersenyum dan berkata, hasil ini tidak buruk. Sekarang mereka ingin bekerja sama dengan kami secara alami akan menetapkan persyaratannya. Qin Cucu berkata, saya telah mendengar tentang wanita ini Tian Rui untuk waktu yang lama. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Anda harus berhati-hati saat menghadapinya. Ye Bufan mengangguk, kamu benar. Mereka memang sangat licik. Mereka mengatakan wanita memiliki payudara besar tetapi tidak punya otak. Ini jelas merupakan contoh tandingan. Qin Cucu berkata sambil tersenyum, kamu menyebutnya apa? Jangan kita, Momo, punya cukup payudara besar. Seorang Yimo berkata dengan wajah memerah, dasar gadis sialan, kenapa kamu mencoba membuat masalah denganku? Ye Bufan berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Berkata, kalau begitu kamu. Maksudmu, kami Momo tidak punya otak. Tidak, maksudku bukan itu. Ye Bufan melambaikan tangannya berulang kali. Sepertinya kamu harus berhati-hati saat berurusan dengan wanita, kalau tidak kamu akan melakukannya mudah ditangkap. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Momo, bagaimana Longteng Pharmaceutical selama periode ini? Seorang Yimo berkata, tidak buruk. Jinsang Yao, tablet Yangxin, dan pil Busen kami semuanya telah disetujui dan sekarang dalam produksi massal. Bufan berkata, ya, efisiensinya cukup tinggi. Qin Cucu berkata sambil tersenyum, tentu saja, tidak peduli siapa manajer umumnya. Kami, Momo, adalah wanita dengan payudara besar dan otak. Keesokan paginya, Ye Bufan mentransfer investasi saudara-saudaranya ke perusahaan beberapa orang dipanggil ke ruang konferensi grup Qin untuk rapat, dan An Yimo juga hadir. Selain menjadi manajer umum Longteng Pharmaceutical, ia juga menjadi konsultan di Brothers Investment Company, membantu memberikan saran. Setelah pertemuan dimulai, Ye Bufan berkata, saya belum pernah ke kota Jiangnan akhir-akhir ini. Bagaimana keadaan di perusahaan kami? Lu Bengxia berkata, pangkalan industri batu giok membuat kemajuan yang baik. Kami mengakuisisi klub surga keluarga Luo sebagai situs pangkalan, sekarang fasilitas perangkat keras pada dasarnya sudah siap. Pada saat yang sama, kami bekerja sama dengan grup Qin, dan kami akan segera dapat memperluas bisnis kami di bidang batu giok. Baik kami maupun grup Qin belum pernah terlibat dalam bisnis ini sebelumnya.
Jalan masih panjang untuk membuka pasar di area ini, setidaknya dalam hal pasokan keluarga Luo ditinggalkan sendirian, dan Liang Haiwei melancarkan penindasan menyeluruh terhadap keluarga Luo untuk menyenangkan Ye Bufan. Dalam situasi ini, keluarga Luo benar-benar runtuh, dan Paradise Club juga dijual. Klub tersebut dibeli oleh Lu Bengxia dengan harga yang sangat rendah dan digunakan sebagai industri bagi perusahaan investasi bersaudara untuk mengembangkan basis industri batu giok. Keluarga Luo awalnya bergerak di industri batu giok, dan Paradise Club dilengkapi dengan segala macam fasilitas, yang membuat kemajuan basis industri batu giok tiba-tiba meningkat pesat. Lu Bengxia mengerutkan kening lagi dan berkata, lebih mudah menangani saluran penjualan. Bagaimanapun, kami memiliki fondasi grup Qin sebelumnya. Kami hanya dapat memperluas cakupan bisnis, tetapi pasokan barang memang merupakan masalah besar. Berkata, apakah pasokan barangnya sulit? Tidak bisakah kita mengambil uangnya dan pergi ke Afrika untuk membeli? Dia tidak tahu apa-apa tentang manajemen bisnis sebelumnya, itulah sebabnya Gao Jiajun memintanya untuk belajar secepatnya. Lu Bengxia berkata, tidak sesederhana itu. Jika kita ingin membangun basis industri batu giok, saluran pasokan kita harus stabil untuk waktu yang lama dan tidak boleh kehabisan stok dari waktu ke waktu. Dan kita harus memastikan harga yang rendah, jika tidak kita tidak akan mendapat keuntungan apapun dalam persaingan pasar di masa depan. Ye Bufan berkata, jangan khawatir tentang pasokan barang. Sekarang kami memiliki cukup bahan baku berlian di sini. Saya yakin basis industri tidak perlu menyimpan barang beberapa tahun, dan harganya cukup rendah. Setelah itu, dia meletakkan beberapa berlian besar di sebelahnya. Ketika kotak itu dibuka, semua orang kecuali Qin Cucu tampak terkejut. Kotak itu sebenarnya penuh dengan berlian. Bab 364, Pemberi Dana Besar. Lu Bengxia berkata dengan heran, ini, apakah ini berlian asli? Sebagai seorang wanita, dia tahu betul nilai berlian. Harga berlian manapun yang dia pilih biasanya 6 atau 7 digit. Jika ini semua benar, itu tidak dapat diukur. Gao Daqiang berkata, kamu disuruh mengatakan ini. Bagaimana mungkin apa yang dibawakan Xiao Fan itu palsu? Aku tidak bermaksud begitu, tapi, itu hanya. Guncangan yang kuat membuat Lu Bengxia sedikit tidak koheren, dan dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berkata, saya ingin mengatakan, dari mana datangnya begitu banyak berlian? Gao Daqiang berkata, apakah Anda perlu bertanya? Xiao Fan baru saja kembali dari Afrika, dia pasti sudah membelinya dari sana. Pemikirannya sangat lugas, karena Afrika kaya akan berlian dan Anda bisa membelinya dengan uang. Bukankah ini tidak mungkin? Lu Bengxia mengumpulkan pikirannya dan berkata, dengan begitu banyak berlian, saya khawatir biayanya akan mencapai puluhan miliar dolar. Xiao Fan tidak menggunakan dana apapun dari kami, jadi dari mana dia mendapatkannya? Begitu banyak uang. Selain itu, sekali jika Anda membawa begitu banyak berlian ke dalam dan ke luar negeri, saya khawatir Anda tidak akan bisa melewati bea cukai. Gao Daqiang menggaruk kepalanya, mengetahui bahwa pemikirannya terlalu sederhana, dan berkata dengan sinis, apakah benda ini harganya begitu mahal? Lu Bengxia berkata, tentu saja, ini berlian, bukan batu. 10 miliar masih merupakan perkiraan awal saya. Perhitungan spesifiknya mungkin lebih banyak dari ini. Gao Daqiang juga melihat ke arah Ye Bufan, Xiao Fan, bagaimana kamu mendapatkannya kembali? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ye Bufan berkata, dengan berlian ini, kita tidak perlu melakukannya khawatir tentang bahan mentah untuk basis industri batu giok dalam waktu singkat. Qin Cucu dan yang lainnya mengangguk. Dengan begitu banyak berlian, bahkan jika produksinya ditingkatkan, itu akan cukup untuk setidaknya 3 hingga 5 tahun. Lu Bengxia berkata, Xiao Fan, berapa banyak yang kamu belanjakan untuk berlian ini? Jika jumlahnya terlalu banyak, dana perusahaan mungkin tidak akan cukup dalam waktu singkat. Meskipun Brothers Investment Company memiliki total dana 20 miliar, itu adalah basis industri batu giok. Total dana untuk investasi kota film dan televisi serta pariwisata. Apalagi investasi di bidang infrastruktur akan memakan banyak biaya. Jika lebih dari 10 miliar dikeluarkan untuk membeli berlian sebanyak itu, jelas akan membuat investasi tersebut agak tidak seimbang. Ye Bufan berkata, tanpa uang, saya tidak dapat melakukan pekerjaan saya sebagai ketua dengan sia-sia.
Berlian ini dapat dianggap sebagai modal investasi saya. Gao Daqiang segera berkata, bagaimana itu bisa dilakukan? Kami sepakat bahwa 51% sebagian sahamnya akan diberikan kepadamu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membelanjakan uang? Dalam hal ini, saya akan segera memberitahu ayah saya dan memintanya untuk mengalokasikan lebih banyak uang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Gao Jiajun, tapi dihentikan oleh Ye Bufan. Daqiang, kita telah sepakat bahwa kita adalah saudara, tidak perlu terlalu jelas tentang uang. Tapi, Gao Daqiang ingin mengatakan sesuatu yang lain. Ye Bufan berkata, tidak ada yang baik tentang itu. Masuk faktanya, saya tidak memiliki berlian-berlian ini. Biayanya tidak mahal. Tidak ada uang. Semua orang tampak kaget. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak berlian tanpa mengeluarkan uang. Begini, saat saya ke sana, kebetulan ada wabah penyakit di sebuah suku besar di sana. Saya membantu mereka mengobatinya. Untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada saya, mereka memberi saya begitu banyak berlian. Sangat mudah untuk menjelaskannya dengan jelas kepada semua orang, jadi Ye Bufan menemukan alasan ini untuk sedikit mengubah apa yang terjadi di suku Zuma. Mendengar apa yang dia katakan, orang lain tidak terlalu memikirkannya. Dengan begitu banyak berlian sebagai pendukungnya, hal-hal di basis industri batu giok hampir selesai. Lu Bengxia melanjutkan, dalam hal investasi di industri film dan televisi, kami tidak memiliki dasar apapun. Kami perlu mencari mitra yang kuat. Kami punya uang dan membutuhkan pihak lain untuk memiliki sumber daya di bidang ini. Ye Bufan berkata, dikatakan bahwa keluarga Tian memiliki dasar yang kuat dalam industri film dan televisi. Bagaimana kalau menjadikan mereka mitra? Gao Daqiang berkata, bajingan dari keluarga Tian itu telah dilarang oleh ayah saya karena memprovokasi kamu. Tidak perlu berbicara dengan mereka. Kerjasama. Petik 2. Ye Bufan berkata, itu adalah hal-hal kecil, dan keluarga Tian telah menundukkan kepalanya. Jangan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Itu tergantung pada apakah mereka cocok untuk itu, kerjasama. Lu Bengxia berkata, keluarga Tian telah terlibat dalam industri film dan televisi selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki industri yang bagus. Perusahaan film dan televisi memang merupakan mitra yang baik jika faktor-faktor lain dikesampingkan. Bufan berkata, kalau begitu sudah diselesaikan. Keluarga Tian akan mengambil inisiatif untuk menegosiasikan kerjasama dengan kami nanti, dan kemudian kami mungkin juga meminta harga yang lebih tinggi. Satu hal. Pertemuan berakhir. Setelah meninggalkan ruang konferensi, Ye Bufan bertanya pada Nyonya Dao yang menjaga pintu, kapan kamu akan menangani masalahmu? Dia tahu bahwa bagi Nyonya Dao, hal terbesar adalah balas dendam. Kilatan kebencian melintas di mata Lady Dao, tapi dia masih berkata dengan rasional, saya ingin menunggu lebih lama lagi sampai saya bisa melangkah lebih jauh dan mencapai level master. Dengan begitu saya bisa lebih yakin akan balas dendam saya. Ye, Bufan berkata, jika Anda membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja. Lady Dao berkata, saya sendiri ingin membalas dendam. Oke, Anda dapat menstabilkan kultivasi Anda terlebih dahulu, dan saya akan membantu Anda menyempurnakan beberapa pil untuk meningkatkan kultivasi Anda setelahnya sebentar. Ya, Nyonya Dao mengangguk, saat aku membalas dendam, hidup ini akan menjadi milik bos. Tidak perlu banyak bicara, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Dia ke Zui Jiangnan restoran besar. Sekarang keluarga Gao Daqiang telah bersatu kembali dan Xia Zihan telah pergi dari sini, menyerahkan tugas melindungi Ouyang Lan kepada Lady Dao. Di suite bintang 5 restoran Jiangnan, Sang Tian-Tian bangkit dari tempat tidur dan mencoba suaranya. Tidak ada tanda-tanda perbaikan sama sekali, dan suaranya bahkan lebih tebal dari kemarin. Saat ini, ponsel yang diletakkan di samping tempat tidur berdering. Saya melihat ke ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari pemilik uang besar. Namun tak heran jika berita tentang dirinya sebagai seorang waria telah menimbulkan kehebohan di internet. Bahkan jika dermawan besarnya tidak online, mustahil untuk tidak mengetahuinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada asistennya, jawab saja panggilannya dan jelaskan semuanya dengan jelas. Dia takut suaranya akan terlalu tidak menyenangkan dan menakuti dermawan besar itu, jadi dia hanya bisa meminta asistennya untuk menjawab panggilan itu.
Asisten itu mengangguk, mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Sebuah suara yang dalam datang dari sisi lain telepon, apa yang terjadi? Beri saya penjelasan. Tuan Gao, seperti ini. Asisten pertama-tama mengidentifikasi dirinya, dan kemudian mulai menjelaskan lebih lanjut situasinya. Sang Tiantian dan Ye Bufan mulai mengalami konflik dan menceritakan kisahnya secara detail. Akhirnya, dia berkata, menurut spekulasi Nona Sang, masalah ini pasti ada hubungannya dengan dokter kecil itu. Brengsek, ada tabrakan dari sisi lain, jelas ada sesuatu yang rusak wanitaku. Pada saat ini, Sang Tiantian tidak dapat menahan perasaan sedih, dan berkata, sayangku, kamu harus membantuku membuat keputusan. Meskipun pihak lain sudah siap secara mental, dia mendengar suara seorang pria. Memanggil diriku sendiri sayang, mau tak mau aku masih merinding di sekujur tubuhku. Tanpa diduga, ada raungan lain padanya, kamu adalah wanita pembuat onar, jika kamu menghancurkan bisnis besarku, aku akan menjualmu ke Afrika dan membiarkanmu membuat ayam di sana. Sang Tiantian ketakutan dengan sikap centil yang biasa, sayangku, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Itu karena anak laki-laki itu terlalu mendominasi. Bahkan pengawalku bukanlah tandingannya. Bab 365 tidak berharga. Diam. Ini seperti burung gagak, mengerikan. Ada rasa dingin lagi di sisi lain telepon. Dia dipanggil, sayang, oleh suara seorang pria 2 kali berturut-turut, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia berkata, dengan cara ini, saya akan tiba di kota Jiangnan dalam 1 jam, dan saya akan mengirim Anda 20 orang. Anda membawa mereka ke dokter kecil, biarkan dia menyembuhkan tenggorokan Anda terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkannya. Biar saya beritahu Anda, ada sesuatu yang penting untuk kamu lakukan kali ini. Segera pulihkan tenggorokanmu. Jika kamu mengacaukannya, tunggu saja sampai kamu pergi ke Afrika untuk bergaul dengan para nigas. Setelah itu, dia menutup telepon dengan cepat. Mengerti telepon. Sang Tiantian sangat frustrasi sehingga dia mengambil cangkir dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Seolah dia masih belum merasa lega, dia menjatuhkan semua benda kaca di ruangan itu ke tanah satu demi satu. Ye Bufan, tunggu saja aku akan membunuhmu. Ye Bufan mengobrol sebentar dengan Ouyang Lan di restoran, lalu bergegas ke Taman Xinglin. Melihatnya kembali, He Pengfei, Tang Kui dan yang lainnya sangat senang, dan seluruh pusat medis menjadi hidup. Ye Bufan memberikan berlian kepada semua orang sebagai hadiah, dan kemudian mulai merawat pasien. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara berisik di pintu, dan kemudian lebih dari 20 pengawal berjas hitam bergegas masuk dari luar. Masing-masing dari orang-orang ini tinggi dan memiliki aura pembunuh pada pandangan pertama. Mereka tampak seperti elit. Setelah memasuki pintu, berdiri di kedua sisi, Sang Tiantian masuk dari luar dengan mengenakan kacamata hitam besar. He Pengfei melangkah maju dan berkata dengan marah, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Dengan dukungan dari 20 pengawal elit ini, Sang Tiantian sangat percaya diri. Dia melirik Ye Bufan dan berteriak di belakangnya, sampai di sini hancurkan dulu bersamaku. Ya, pengawal itu setuju dan mulai melakukannya. Mari kita lihat siapa yang berani. Song Ao Shuang, yang sedang menyapu lantai, berteriak keras. Dia mengeluarkan sapu di tangannya dan menjatuhkan seorang pengawal jangkung. Kemudian dia menyerang seperti kilat dan menerkam pengawalnya. Saat ini, dia telah mencapai ranah Huang Jie Zokchen. Meskipun pengawal ini elit, tidak satupun dari mereka yang bisa menjadi musuh Yi He. Di sana, He Pengfei, Tang Kui dan lainnya tidak tinggal diam, dan juga melancarkan serangan terhadap 20 pengawal. Sang Tiantian awalnya ingin memamerkan kekuatannya dan kemudian memaksa Ye Bufan untuk menyembuhkan tenggorokannya, tetapi sebelum dia bisa pulih, ke-20 pengawalnya telah terjatuh ke tanah. Ini. Song Ao Shuang berjalan ke arahnya, pria tidak memukul wanita, tapi aku tidak peduli, dan kamu datang ke Taman Xinglin untuk membuat masalah. Kamu lelah hidup. Buru berteriak, kamu tidak mau kemarilah. Song Ao Shuang hendak mengambil tindakan, tetapi dikejutkan oleh suara seperti auman sapi, dan berseru, apa ini? Suara seperti itu. He Pengfei mengusir seorang pengawal dan berkata, apakah kamu perlu bertanya?
Jelas sekali bahwa dia adalah seorang waria dari Manguo. Setelah mendengar ini, bahkan pasien di sekitarnya pun mundur ke kedua sisi, seolah menjaga jarak. Kamu seorang waria, dan seluruh keluargamu adalah seorang waria. Sang Tian-Tian sudah muak dipanggil seperti ini selama beberapa hari terakhir. Tapi setelah dia selesai berbicara, He Pengfei menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Saya tidak memukul wanita, tidak termasuk mereka yang bukan laki-laki atau perempuan seperti Anda. Dipukuli. Dia berputar-putar beberapa kali, dan bahkan kacamata hitam di wajahnya pun terlepas. Sang Tian-Tian menutupi pipinya yang bengkak dan berkata dengan marah, beraninya kamu memukulku. Kaulah yang akan aku pukul. Tuan muda He Pengfei menjadi marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Dia berkata kepada Sang Tian-Tian, bintang besar, mengapa kamu datang kepadaku? Kamu berani bertanya padaku. Melihat Ye Bufan yang tersenyum, kemarahan Sang Tian-Tian tiba-tiba melonjak, kamulah yang menjatuhkanku. Ye Bufan berkata, bintang besar, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Kamu telah berubah menjadi waria. Apa hubungannya denganku? Mungkin kamu bergabung dengan Men. Petik 2. Dia berkata dengan wajah bercanda, apa yang Anda maksud dengan datang ke sini? Anda tidak ingin saya melihat seperti apa? Kalau begitu izinkan saya memberi Anda jawabannya yang asli. Kamu, Sang Tian-Tian hampir marah, tetapi para pengawal itu tidak berguna. Mereka semua tergeletak di tanah dan mengerang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhasil menekan amarah di hatinya. Ye Bufan, katakan padaku, bagaimana aku bisa menyembuhkan tenggorokanku? Pada titik ini, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, dan hanya bisa menyembuhkan tenggorokannya sendiri tenggorokan. Hanya dengan melakukan hal ini kita dapat mempertahankan identitas dan status kita saat ini. Benar, inilah sikap yang harus kamu miliki saat berbicara dengan dokter. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku bisa menyembuhkan tenggorokanmu, dan aku satu-satunya di dunia yang bisa menyembuhkannya, itu. Sebelum Sang Tian-Tian bisa bahagia, dia melanjutkan dan berkata, sayang sekali aku tidak akan mentraktirmu. Aku sudah bilang aku akan membuatmu tidak berharga. Sang Tian-Tian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Benar saja, penampilannya berhubungan dengan bajingan di depannya. Dia berteriak, ya, bukankah kamu hanya ingin uang? Buat saja harga dan saya akan memberikannya kamu uangnya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ini bukan tentang uang, ini adalah janji seorang pria. Aku bilang aku akan membuatmu tidak berharga, dan aku harus menepati janjiku. Kamu, Sang Tian-Tian mengertakkan gigi-giginya dan mengeluarkan buku cek. Apakah 1 juta cukup? Melihat Ye Bufan tidak menjawab, dia menambahkan sejumlah lagi, 10 juta. Apakah cukup kali ini? Bahkan jika kamu bekerja di klinik medis kecil ini selama 10 tahun, kamu tidak akan bisa menghasilkan banyak uang. Bintang besar, saya menyarankan Anda untuk memeriksa akun Anda untuk melihat apakah Anda dapat menggunakan uang sebanyak ini. Sang Tian-Tian berteriak, apa maksudmu? Saya kira, rekening Anda saat ini telah dibekukan oleh perusahaan. Saya menyarankan Anda untuk menyimpan sedikit untuk mencegah Anda keluar mengemis makanan di masa depan. Ekspresi Sang Tian-Tian berubah drastis. Dari kejadian kemarin hingga sekarang, perusahaan film dan televisi tempatnya bekerja memang sudah menelepon berkali-kali untuk mengonfirmasi kondisinya. Sekarang tampaknya sangat mungkin untuk membekukan rekening modal sendiri untuk mengurangi kerugian perusahaan. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan buru-buru login ke mobile banking dan Alipay-nya. Akibatnya, semuanya terhenti dan dia tidak bisa menggunakan 1 sen pun. Melihat semua ini, kilatan keputusasaan muncul di matanya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Saya dulunya adalah seorang superstar dengan kekayaan bersih 9 digit. Bagaimana saya bisa menjadi tidak berharga? Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu mengenali Sang Tian-Tian. Bukankah ini bintang besar Sang Tian-Tian? Benarkah itu dia? Apakah legenda itu benar? Dia memang seorang waria. Petik 2. Datang dan lihat, semuanya. Datang dan lihat para waria. Di tengah banyaknya komentar, Sang Tian-Tian langsung pingsan. Dulu, ketika orang lain mengetahui identitasnya,
mereka akan bergegas meminta tanda tangan dan foto, tapi sekarang dia seperti melihat binatang, dengan mata penuh penghinaan dan ejekan. Dia tidak lagi peduli untuk menimbulkan masalah bagi Ye Bufan dan buru-buru lari keluar dari Taman Xinglin. Bab 366, Pangeran Palsu. Setelah keluar dan masuk ke dalam mobil, Sang Tiantian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon dermawan besar tersebut. Panggilan tersambung, dan pihak lain bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kabarmu? Apakah suaramu sudah pulih? Sayang, kamu harus membuat keputusan untukku. Perusahaan telah membekukan semua akunku." Dia tersedak dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, "Sayang, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang." Memang benar, dia hanyalah alat penghasil uang di perusahaan segera diusir. Saat ini, dia hanya bisa menaruh seluruh harapannya pada pria di depannya. Benar-benar tidak ada gunanya. Ada sedikit rasa jijik dalam nada suara sang dermawan. "Ada hal penting yang harus kulakukan di sini, mari kita bicarakan nanti." Dan Sang Tiantian jatuh ke dalam keputusasaan. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Mengapa dia harus bertindak seperti nama besar ketika dia melakukan yang terbaik? Mengapa dia harus bertindak seperti seorang dominator, dan mengapa dia harus memprovokasi Ye Bufan? Jika dia tidak memprovokasi pria ini, dia akan tetap menjadi kaisar dan ratu lagu yang dikagumi oleh ribuan orang, dan dia tidak akan berada dalam situasi ini. Dia tahu betul sifat dermawan besar itu, dan dia tidak pernah berani meneleponnya lagi, dan hanya bisa menunggu keputusan takdir. Begitu Sang Tiantian pergi, Ye Bufan menerima telepon dari Gao Daqiang. "Xiao Fan, apakah kamu punya waktu sekarang? Bisakah kamu datang ke rumah ayahku?" Ye Bufan berkata, "Saya di rumah sakit." Gao Daqiang berkata, "Benar, ayah saya memiliki anak baptis bernama Gao Xiaogong, yang pernah menjadi wakil presiden grup Kunpeng. Jadi dia datang ketika dia mendengar bahwa kami telah mendirikan perusahaan investasi saudara. Bantu kami." Ye Bufan bertanya, "Kenapa kamu belum pernah mendengar tentang anak baptis ayahmu sebelumnya?" "Benar, aku mengetahui detailnya." Gao Daqiang mulai bercerita kemampuan bisnis yang luar biasa dan sangat lancar dalam berurusan dengan orang lain. Dia sangat disukai oleh Gao Jiajun. Karena Gao Jiajun tidak pernah memiliki anak laki-laki, dia menganggapnya sebagai anak baptisnya dan mempercayakannya dengan tanggung jawab penting. Selangkah demi selangkah, dia mencapai posisi wakil presiden kelompok tersebut. Dia tidak memiliki nama ini sebelumnya, dan dia bahkan tidak memiliki nama keluarga Gao sama sekali. Dia hanya mengubahnya menjadi Gao setelah dia mengenali ayah baptisnya, dan mengubah namanya menjadi Xiaogong. Bisa dibilang di grup Kunpeng di kota Hong Kong, selain Gao Jiajun, Gao Xiaogong memiliki status tertinggi. Tapi kemudian Qiao Lina tiba-tiba melahirkan Gao Xiaobao. Sejak itu, dia tidak lagi disukai. Meskipun dia masih menjabat sebagai wakil presiden grup, statusnya di hati Gao Jiajun anjlok. "Kali ini ku dengar Gao Jiajun telah menemukan putra kandungnya, jadi dia segera lari ke sini dari kota pelabuhan." Gao Xiaogong punya dua alasan. Di satu sisi, dia ingin datang dan memberi penghargaan kepada kerabatnya, dan di sisi lain, dia ingin membantu Gao Daqiang segera mendirikan perusahaan investasi saudaranya. Setelah mendengarkan, cibiran muncul di bibir Ye Bufan. Terlihat jelas bahwa pangeran palsu merasa terancam oleh pangeran yang sebenarnya dan sedang memperebutkan kekuasaan. Sebelumnya, ketika Gao Xiaobao masih muda, Gao Xiaogong bisa diabaikan sepenuhnya dan dia hanya perlu menjalankan timnya sendiri dengan baik. Tapi Gao Daqiang berbeda, jika dia tumbuh dengan cepat, dia bisa segera mengambil alih Gao Jiajun, yang membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar. Hanya saja dia kurang paham. Dengan kecerdasan Gao Jiajun, dia seharusnya bisa melihat keanehan secara sekilas. Mengapa Gao Xiaogong datang ke kota Jiangnan? Paradise Club kini telah sepenuhnya berubah dan menjadi lokasi perusahaan investasi Brothers dan basis industri batu giok. Gedung kasino yang sebelumnya dikunjungi Ye Bufan kini telah diubah menjadi gedung perkantoran Brothers Investment Company. Ketika Ye Bufan bergegas ke ruang resepsi, Gao Jiajun dan Gao Daqiang sudah duduk di sini, dan ayah dan anak itu mengobrol dengan mesra. Dibandingkan dengan sebelumnya, Gao Jiajun sangat bersemangat selama acara-acara bahagia, dan pandangan mentalnya benar-benar baru. Dia tampak lebih dari 10 tahun lebih muda secara tiba-tiba.
Dia tampak menjalani kehidupan yang bahagia bersama Xia Xihan. Xiao Fan, kamu di sini, cepat duduk. Melihat Ye Bufan memasuki pintu, ayah dan anak itu berdiri untuk menyambutnya. Setelah dia duduk, Gao Jiajun berkata, seperti ini. Xiao Gong bergegas ke kota Jiangnan dari kota Hong Kong. Pertama-tama, dia ingin bertemu Da Qiang, biarkan kedua bersaudara itu saling mengenal, dan juga membantumu. Ye Bufan berkata, Paman Gao, perusahaan investasi saudara-saudara saat ini berkembang sangat cepat dan lancar, dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Gao Jiajun tertawa, saya berkata pada hari kami mendirikan perusahaan bahwa saya tidak akan melakukannya terlibat dalam masalah apapun yang melibatkan perusahaan saudara, jadi apakah Anda memerlukan Gao Xiaogong untuk membantu Anda berdua memutuskan? Petik 2. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan agak mengerti apa yang dia pikirkan. Gao Jiajun mampu memulai dari awal dan membangun bisnis keluarga yang besar di kota Hong Kong. Tidak ada keraguan tentang kecerdasannya. Tidak mungkin untuk tidak melihat Gao Xiaogong niatnya. Karena dia memahami pengaturan seperti itu, hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadikan Gao Xiaogong sebagai batu asah bagi Gao Daqiang dan menguji kemampuan Gao Daqiang. Grup Kunpeng memiliki aset ratusan miliar harus memiliki kemampuan tertentu untuk mengambil alih sepenuhnya. Oke, dan Gao Xiaogong adalah ujian pertama. Bukan berarti Gao Jiajun akan menyerah pada Gao Daqiang jika dia gagal dalam ujian berbicara. Orang kaya memiliki dua cara untuk menangani aset mereka. Yang pertama adalah dengan menggunakan tangan mereka sendiri. Pilihan lainnya adalah menyerahkan semua aset Anda kepada penerus Anda, dan penerus hanya perlu menunggu uang digunakan oleh orang-orang kaya, dan hanya jika anak-anak mereka benar-benar mendukungnya. Itu hanya digunakan ketika tidak perlu bersusah payah. Gao Daqiang lahir dalam kemiskinan dan tidak pernah berpartisipasi dalam operasi bisnis tingkat tinggi. Gao Jiajun memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia lebih memikirkan putranya, dan dia sebelumnya telah memberikan 51% dari uang tersebut. Ketika sahamnya diserahkan kepada Ye Bufan, mereka berencana untuk membantu Gao Daqiang tumbuh dengan cepat. Beberapa orang baru saja mengobrol sebentar ketika pintu terbuka dan seorang pria muda berusia 30-an berjalan keluar. Pria ini bertubuh sedang, jauh lebih kecil dari Gao Daqiang dan Gao Jiajun menghadapinya dan tidak memiliki kesombongan seperti generasi kedua kaya lainnya, setidaknya di permukaan dia tidak menunjukkannya. Nak, Gao Xiaogong, Wakil Presiden Grup Kunpeng. Ayah, aku sangat merindukanmu. Setelah Gao Xiaogong memasuki pintu, pertama-tama dia memeluk Gao Jiajun, lalu kembali menatap Gao Daqiang dan berkata, Ayah Baptis, apakah ini saudaraku? Ini benar-benar mirip denganmu. Gao Jiajun berkata, ya, ini saudaramu Daqiang. Daqiang, ini saudaramu Gao Xiaogong. Kalian berdua harus sedekat mungkin di masa depan. Halo saudara. Gao Daqiang mengulurkan tangannya untuk sopan santun, ingin berjabat tangan dan menyapa. Tapi Gao Xiaogong jauh lebih antusias darinya, dan melangkah maju dengan pelukan erat lainnya. Saudaraku, saudaramu, aku akan sendirian dalam hal ini hidup, hanya ada satu orang di keluarga yang sangat kesepian, dan kini dia akhirnya memiliki adik laki-lakinya sendiri. Ekspresi Ye Bufan tergerak. Orang ini tidak terlalu tua, tapi kotanya sangat dalam dan menakutkan. Sebuah kalimat sederhana segera menariknya ke kam keluarga Gao dan menempatkannya di posisi yang sama dengan Gao Daqiang. Mengabaikan Gao Xiaobao sebelumnya, seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi sama sekali. Bab 367 Ujian Gao Jiajun. Gao Daqiang mengungkapkannya dengan sangat tenang. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis, dia jelas merupakan orang yang sangat pintar dalam hal IQ. Dia tahu bahwa kedatangan saudara baptisnya ini pasti tidak sesederhana yang dibayangkan. Gao Jiajun memperkenalkan Ye Bufan, dan kemudian beberapa orang bertukar kata-kata sopan. Gao Xiaogong berkata, Ayah Baptis, saya telah mengatur semua urusan di kota Hong Kong kali ini. Saya akan tinggal bersama Anda selama beberapa hari lagi. Kemudian saya akan membantu saudara laki-laki saya dalam perjalanan. Dia tidak memiliki pengalaman dalam memulai sebuah perusahaan untuk pertama kali. Sebagai kakak laki-laki, saya tidak memiliki kesyirikan. Pada titik ini,
dia memandang Gao Daqiang dan berkata, Daqiang, Anda akan menjadi ketua perusahaan, dan saya akan membantu Anda, jadilah manajer umum. Dia memulai kali ini. Gang Cheng bergegas ke Jiangnan, seperti yang dikatakan Ye Bufan, tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan. Kemunculan Gao Daqiang yang tiba-tiba membuatnya merasakan ancaman besar. Gao Jiajun memiliki anak kandung, dan status anak baptisnya secara alami akan anjlok, dan dia mungkin akan diusir di masa depan, jadi dia harus bertindak terlebih dahulu. Meski Gao Daqiang adalah anak kandungnya, ia juga memiliki kelebihan tersendiri, yaitu koneksi dan tim yang ia dirikan di Kunpeng Group selama bertahun-tahun. Terlepas dari karakternya, tidak ada keraguan bahwa dia sangat berbakat dalam bisnis. Jika tidak, Gao Jiajun tidak akan membiarkan dia mengurus begitu banyak bisnis. Jadi dia sudah membuat rencananya sendiri. Secara nama, dia akan membantu Gao Daqiang dan dia hanyalah seorang manajer umum. Intinya, dia ingin mengambil alih seluruh bisnis perusahaan, mencopot Gao Daqiang sebagai ketua, dan menempatkan kroni-kroninya di berbagai posisi. Hal-hal ini tidak dapat dilihat sekarang. Bahkan di mata Gao Jiajun, dia membantu Gao Daqiang dengan tulus. Namun begitu Gao Jiajun benar-benar meninggal, dia bisa segera menggunakan koneksi dan sumber dayanya untuk menguras aset keluarga Gao dalam waktu singkat. Pada saat itu, Gao Daqiang, ketua dewan direksi, tidak akan berarti apa-apa dan hanya dapat menyatakan perusahaannya bangkrut, yang dapat mengakibatkan hutang yang besar. Gao Jiajun tidak mengomentari pernyataannya, tetapi berdiri sambil tersenyum dan berkata, kalian harus mendiskusikan masalah ini. Saya telah memberitahu Daqiang bahwa saya tidak akan melakukan apapun dengan masalah perusahaan investasi saudara saya dan menyerahkannya kepada dia. Atasi sendiri. Oke, ibumu ingin aku pergi berbelanja dengannya hari ini. Sudah waktunya aku pergi. Setelah itu, dia membuka pintu dan meninggalkan ruang tamu. Melihat penampilan lelaki tua itu, Ye Bufan semakin yakin bahwa ini adalah ujian bagi Gao Daqiang untuk melihat apakah putra kandungnya mampu mengalahkan putra baptisnya. Setelah Gao Jiajun pergi, Gao Xiaogong berkata lagi kepada Gao Daqiang, saudaraku, jangan sopan dan jangan malu. Hanya ada 2 saudara laki-laki di keluarga Gao. Wajar jika aku membantumu. Saya berterima kasih dulu. Meskipun Gao Daqiang berperilaku agak membosankan, terutama karena perawakannya, banyak orang mengira dia adalah pria bodoh. Faktanya, bukan itu masalahnya. Dia sepenuhnya mewarisi pikiran cerdas Gao Jiajun. Dia berkata, meskipun saya bersedia meminta saudara laki-laki saya untuk datang dan membantu saya, sayangnya saya hanya wakil ketua di perusahaan, dan keputusan besar masih harus dibuat oleh ketua. Setelah menerima berita itu, dia tahu banyak tentang perusahaan investasi saudara-saudaranya. Menurutnya, perusahaan dengan investasi 20 miliar ini merupakan aset yang diberikan Gao Jiajun kepada putranya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa Gao Daqiang hanyalah seorang wakil ketua. Bukankah ayah baptisku baru saja mengatakan bahwa kamu akan bertanggung jawab atas perusahaan investasi kakakku? Mengapa dia sendiri masih menjabat sebagai ketua? Aku harus membicarakannya dengannya nanti. Ini tidak pantas. Kalau sudah waktunya untuk mendelegasikan kekuasaan, Anda harus mendelegasikan kekuasaan. Lagi pula, masa depan keluarga Gao adalah milik Anda, saudara. Gao Xiaogong memasang postur bahwa dia benar-benar memikirkan Gao Daqiang. Saudaraku, bukan itu yang kamu pikirkan. Ayahku benar-benar tidak peduli dengan perusahaan. Gao Daqiang meletakkan tangannya di bahu Ye Bufan dan berkata, ketua perusahaan adalah Xiao Fan, yang memiliki 51% saham. Mendengar penjelasannya, Gao Xiaogong langsung terkejut dan menatap Ye Bufan lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelumnya, dia mengira ini hanyalah pemegang saham biasa perusahaan atau teman Gao Daqiang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dialah yang menjadi ketuanya. Saya tidak mengerti mengapa Gao Jiajun mengambil keputusan seperti itu. Mungkinkah pemuda ini adalah salah satu anak haramnya, tapi dia sama sekali tidak mirip dengannya. Selain itu, jika ia adalah anak haram, dengan identitas dan statusnya yang sekarang, ia dapat sepenuhnya mengenali leluhurnya dan kembali ke marga, tanpa perlu menyembunyikannya. Namun dia segera pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan antusias, saya tidak pernah menyangka bahwa saudara Ye masih muda dan menjanjikan.
Dia pasti merupakan talenta muda yang langka yang sangat dihargai oleh ayah baptis saya. Petik 2. Ye Bufan hanya mengangguk sedikit. Meskipun pihak lain menyamar dengan baik, dia masih bisa menangkap kemunafikan dan permusuhan di mata Gao Xiaogong. Gao Xiaogong menambahkan, di mana Tuan Ye bekerja sebelumnya? Apakah dia CEO dari sebuah perusahaan grup besar? Ye Bufan berkata, saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Oh, dokternya baik, dia mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dia memiliki karakter yang mulia. Pria itu penuh dengan pujian, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Jika dia adalah seorang elit bisnis, segalanya tidak akan terjadi, mudah ditangani. Namun pihak lain hanyalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan ia tidak boleh pandai dalam manajemen bisnis, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, kamu adalah saudara laki-laki Daqiang, dan dia juga saudara laki-laki saya. Jangan khawatir, selama saya menjabat sebagai manajer umum, saya pasti akan menjalankan perusahaan dengan baik dengan banyak keahlian saya, pengalaman bertahun-tahun. Anda dan Daqiang tunggu saja dan hitung uangnya. Orang ini mengambil inisiatif dan langsung menempatkan dirinya pada posisi manajer umum. Ye Bufan terlalu malas untuk membuat alasan dengannya dan berkata langsung, maaf Tuan Gao, manajer umum kami telah dipilih. Ekspresi Gao Xiaogong berhenti, lalu dia berkata, Daqiang, Saudara Ye, biarkan saya beritahu Anda, dengan saudara dengan pengalaman bertahun-tahun, posisi manajer umum sangatlah penting. Keberhasilan perusahaan sepenuhnya bergantung pada manajer umum. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi mal selama bertahun-tahun, dan kami masih sangat pandai dalam manajemen. Tidak ada orang biasa yang bisa menandinginya. Selama Anda menyerahkan perusahaan kepada saya, Anda pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih besar di masa depan, dan itu akan tetap ada. Kita tidak bisa tenang jika kita menyerahkan bisnis kita kepada pihak luar. Dengarkan nasihat saudaraku dan serahkan perusahaannya. Ayo, pecat manajer umum itu, atau biarkan dia jadilah wakil manajer umum. Sebagai saudara, Anda pasti akan puas. Ye Bufan berkata, Tuan Gao, menurut saya manajer umum saat ini sangat kompeten dan belum dipecat saya tidak dapat melihat apapun. Gao Xiaogong berkata dengan tegas, sejauh yang saya tahu, perusahaan investasi kami bergerak di bidang perhiasan, film, dan televisi. Saya beritahu Anda, keluarga Gao kami memiliki latar belakang di bidang perhiasan. Saya tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga memiliki sumber daya yang cukup di bidang perhiasan, yang berada di luar jangkauan manajer biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk mempromosikan dirinya sendiri. Jika dia tidak mendapatkan posisi manajer umum, maka dia tidak akan menjadi mampu mengendalikan Broter Investment Company. Begitu Gao Daqiang diizinkan menggunakan perusahaan ini untuk menjadi lebih kuat dan lebih besar, posisi masa depannya di hati Gao Jiajun akan dalam bahaya. Petik 2. Bab 368 3 Kartu Truf. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Ye Bufan masih terlihat acuh tak acuh dan tidak menunjukkan niat untuk tergerak sama sekali. Tuan Gao, saya pikir manajer umum saat ini lebih cocok untuk kita. Saya, Gao Xiaogong hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Apa identitasnya? Orang lebih rendah dari 10.000 orang. Jika bukan untuk tujuan menghentikan dan menekan Gao Daqiang dari sumbernya, bagaimana dia bisa berada di sini untuk menjadi manajer umum? Namun meski begitu, pihak lain mengabaikan saya dan sepenuhnya menganggap saya sebagai pencari kerja biasa. Saat ini, Gao Daqiang sama sekali tidak berniat berbicara mewakilinya, dan menyerahkan segalanya kepada Ye Bufan. Dia hanya seorang dokter kecil. Dia sama sekali tidak mengerti bisnis atau manajemen. Tidak perlu berdebat dengannya. Dia menghibur dirinya sendiri, lalu menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, lanjut Gao Xiaogong tersenyum dan berkata, Hai saudaraku, Anda mungkin belum pernah berkecimpung di industri batu giok. Dalam industri ini, sumber daya jaringan sangat penting. Hanya dengan koneksi Anda bisa mendapatkan saluran pasokan yang baik. Saluran pasokan jangka panjang, stabil, berkualitas tinggi dan saluran pasokan berbiaya rendah bisa dikatakan menentukan keberhasilan perusahaan. Hidup dan mati. Anda mungkin tidak memahaminya secara menyeluruh. Bayangkan saja,
Jika sebuah berlian terjual dengan sangat baik dan Anda akan mendapat untung besar, tiba-tiba berlian itu habis saham. Bagaimana rasanya? Dan saudara Anda dan saya memiliki koneksi yang sangat baik di bidang ini. Taipan Berlian terkenal di South F adalah teman saya. Dia memiliki 12 tambang berlian berkualitas tinggi, belum lagi Anda pangkalan berarti 3 atau 5 perusahaan dapat mempertahankan pasokan yang stabil. Dia tidak berbohong. Sebagian besar berlian Kunpeng Group berasal dari Gangpos. Gao Xiaogong datang dengan persiapan penuh kali ini. Untuk mendapatkan posisi manajer umum, dia telah merangkum 3 kartu truf untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah tentang identitas dan pengalamannya, tetapi Ye Bufan dan Gao Daqiang tidak menghargainya sama sekali, dan itu tidak memberikan efek yang diharapkan. Kartu truf kedua adalah sumber daya berliannya sendiri. Menurutnya, tanpa intervensinya sendiri, akan sulit bagi basis industri batu giok yang baru didirikan untuk menemukan saluran pasokan yang baik. Sudut mulut Ye Bufan melengkung. Dia tidak menyangka orang ini berteman dengan Gompos, tapi dia belum tahu kalau Gompos sudah mati. Jika dia mengatakannya sebelum pergi ke Afrika, kata-kata Gao Xiaogong mungkin akan membuatnya terkesan. Namun sekarang berbeda sama sekali, ia tidak membutuhkan saluran perbekalan sama sekali. Bahkan kekayaan keluarga Gompos sudah terkuras dengan sendirinya, bahkan ia tidak memiliki kapasitas perbekalan dalam waktu yang singkat. Dia berkata, Tuan Gao, saya menghargai kebaikan Anda. Hanya saja kami sekarang memiliki cukup bahan mentah berlian dan kami tidak perlu menyediakannya dalam waktu singkat. Gao Daqiang juga berkata kepadanya, ya, saudara, Xiaofan pergi ke Afrika membawa kembali banyak bahan mentah berlian, yang cukup untuk waktu yang singkat. Gao Xiaogong jelas tidak setuju dan tidak berpikir Ye Bufan dapat membawa kembali banyak berlian dari perjalanan ke Afrika. Dia berkata, saudara Ye, Daqiang, yang kami buka bukanlah toko perhiasan biasa, tetapi basis industri batu giok. Permintaan berlian sangat besar. Karena kami ingin berbisnis besar, kami harus melihat lebih jauh, strukturnya harus diperbesar, dan kualitasnya harus tinggi. Yang kurang adalah pengalaman di bidang ini. Setelah basis industri batu giok beroperasi, persediaan beberapa juta hanya akan bertahan selama 3 atau 2 hari, dan tidak akan bertahan lama sama sekali. Kata Ye Bufan, Tuan Gao, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami memiliki banyak persediaan. Gao Xiaogong berkata dengan nada menghina, saudara Ye, berapa banyak yang dapat Anda beli sekaligus? Ingat bahwa kita adalah basis industri batu giok. Kita harus membutuhkan saluran pasokan yang stabil. Dia dipenuhi dengan rasa jijik saat berbicara. Dia benar-benar orang udik yang belum pernah melihat dunia. Bahkan jika Anda memiliki persediaan puluhan juta, apakah itu masih banyak? Tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Oke. Saat itu, pintu terbuka dan Lu Bengxia masuk dari luar, memegang selembar kertas A4 di tangannya. Setelah dia memasuki pintu, dia melirik ke arah Gao Xiaogong, lalu berkata kepada Ye Bufan. Ketua, saya menyewa profesional untuk mengevaluasi nilai berlian yang baru saja Anda bawa kembali. Inilah hasilnya, silakan lihat. Berkata, saya tidak pandai dalam hal ini, jadi beritahu saya hasilnya. Lu Bengxia berkata, menurut evaluasi lembaga penilai profesional, berlian kita bernilai 2 miliar. Petik 2. Gao Xiaogong awalnya terlihat menghina, tapi sekarang dia berkata dia terkejut karena terkejut. Dia mengira inventaris berlian pihak lain paling banyak hanya memiliki puluhan juta berlian, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya mencapai 2 miliar. Dia sangat terkejut, tetapi Ye Bufan mengerutkan kening, apakah hasil identifikasinya akurat? Mengapa hasilnya begitu kecil? Lu Bengxia dengan cepat menjelaskan, oh, maaf, Ketua, saya lupa memberitahu Anda apa yang kami cari adalah satuan mata uang yang digunakan oleh lembaga penilai profesional internasional adalah dolar AS. Petik 2. Puff. Gao Xiaogong hampir memuntahkan darahnya ketika mendengar hasilnya, 2 miliar masih dolar AS, yang setara dengan 14 miliar mata uang Tiongkok. Dengan banyaknya barang yang disimpan, bahkan jaringan toko perhiasan global grup Kunpeng mereka mungkin dapat mendukungnya selama 10 hingga 8 tahun. Perlu Anda ketahui bahwa barang yang disimpan hanyalah berlian kasar, setelah diolah menjadi produk jadi,
nilai tambahnya akan meningkat 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat, dan nilai keseluruhannya akan mencapai ratusan miliar bahkan triliunan. Kalau begitu saya mengerti, silakan lakukan pekerjaan Anda dulu. Setelah Lu Bengxia pergi, Ye Bufan berkata kepada Gao Xiaogong, Tuan Gao, Anda baru saja mengatakan bahwa Daqiang dan saya sama-sama orang awam di bidang ini. Kalau begitu tolong bantu kami mengevaluasinya. Berapa lama cadangan berlian sebesar 2 miliar dolar AS dapat mendukung pengoperasian basis industri batu giok kita? Ini harus digunakan untuk waktu yang lama, dan tidak perlu disuplai itu dalam jangka pendek. Tapi bagaimanapun juga, Gao Xiaogong. Setelah bekerja di mal selama bertahun-tahun, kulitku tebal. Dia segera menyesuaikan suasana hatinya dan berkata, Saudara Ye, sebenarnya, orang-orang masih sedikit tertinggal dalam industri batu giok, dan yang paling penting adalah industri film dan televisi. Jika Anda ingin terlibat dalam film dan televisi industri, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, jika Anda tidak memiliki koneksi, sulit untuk mencapai hasil dalam waktu singkat. Pikirkanlah, jika basis industri film dan televisi Anda sudah mapan dan Anda tidak memilikinya seorang sutradara, aktor, atau penyanyi, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Senyuman lucu muncul di sudut bibir Ye Bufan dan dia bertanya, jadi, Tuan Gao memiliki koneksi yang sangat baik di industri film dan televisi. Gao Xiaogong berkata dengan ekspresi bangga, tentu saja, saya adalah wakil presiden Asosiasi Hiburan Film dan Televisi Hong Kong. Bahkan di Tiongkok daratan, dia memiliki pengaruh besar dan memiliki sumber daya serta koneksi yang memadai. Banyak CEO perusahaan hiburan yang menjadi teman saya. Tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa selama saya mengucapkan sepatah kata pun, dia akan dipromosikan dalam beberapa hari. Saya dapat mengangkat bintang di Tiongkok dan perusahaan televisi akan segera dapat mengumpulkan bintang dan mencapai hasil terbaik dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat kartu truf kedua gagal, Gao Xiaogong tidak punya pilihan selain melakukannya. Keluarkan kartu truf terakhir Anda. Menurutnya, koneksi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di industri hiburan sama sekali tidak sebanding dengan dokter kecil di depannya. Bab 369, Kekalahan Berkelanjutan. Gao Xiaogong percaya bahwa pihak lain akan tunduk padanya tidak peduli apapun kali ini. Bahkan jika dia tidak diizinkan menjabat sebagai manajer umum, dia akan tetap meminta bantuan dari kekuatannya sendiri. Hasilnya mengecewakannya sekali lagi. Ye Bufan masih terlihat cuek dan berkata sambil tersenyum, prestasi Pak Gao memang mengagumkan, tapi kami tidak membutuhkannya. Kami punya pengaturan sendiri untuk memasuki industri film dan televisi. Pengaturannya, Anda dapat memilikinya. Pengaturan apa? Anda harus tahu bahwa orang-orang di industri film dan televisi adalah bintang-bintang yang sangat terkenal. Mereka sangat sombong di hari kerja, dan orang-orang biasa tidak menganggapnya serius. Petik 2. Setelah ditolak satu demi satu, Gao Xiaogong menjadi sedikit marah dan melepaskan kemunafikannya sebelumnya. Dia berkata dengan kasar, saya tidak percaya bahwa tanpa koneksi saya, Anda dapat mempekerjakan sutradara dan bintang dalam waktu singkat. Kamar terbuka, dan pelayan pergi bersama seorang wanita jangkung. Pengunjungnya tidak lain adalah Tian Ruyi, putri tertua dari keluarga Tian. Hari ini dia mengenakan congsam hitam. Congsam yang ketat tidak sesuai dengan sosoknya yang terlalu godaan. Gao Xiaogong tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Meskipun dia telah bermain dengan banyak wanita, ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita terkemuka. Tapi Tian Ruyi bahkan tidak melihatnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Ye Bufan, Tuan Ye, saya di sini, dan saya di sini dengan penuh ketulusan hari ini. Dan lebih dari selusin orang datang satu demi satu. Yang berjalan di depan adalah 3 pria, semuanya berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Yang satu berjanggut lebat, yang satu tidak berambut, dan yang satu lagi bergigi kuning besar. Meski ketiga orang ini tidak tampil impresif, namun mereka memang terkenal di industri hiburan dan semuanya merupakan sutradara ternama. Di belakang mereka, 7 atau 8 pria dan wanita lagi masuk. Pria-pria ini tampan dan wanitanya cantik, dan mereka semua adalah bintang terkenal di Tiongkok. Dengan banyaknya selebriti yang berkumpul, jika Anda berjalan-jalan di luar, pasti akan menyebabkan banyak grup berteriak.
Ekspresi Gao Xiaogong menjadi sedikit jelek. Dia baru saja mengatakan bahwa pihak lain tidak dapat mengundang sutradara atau bintang, tetapi dalam sekejap, lebih dari selusin orang masuk, yang benar-benar membuatnya merasa sedikit ditampar. Tian Rui melambaikan tangannya dan meminta orang-orang ini mundur. Kemudian dia mendatangi Ye Bufan, menarik kursi dan duduk di sampingnya. Tuan Ye, apakah saya cukup tulus? Selama kita berdua bekerja sama, ini akan menjadi artis kontrak perusahaan kita. Keluarga Tian telah beroperasi di industri film dan televisi selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang dalam dan semua bintangnya adalah artisnya. Untuk mencari kerja sama dengan perusahaan investasi kakaknya, dia juga menghabiskan banyak uang. Ye Bufan tersenyum padanya, lalu menatap Gao Xiaogong. Tuan Gao, bagaimana menurut Anda? Ini, untuk perusahaan film dan televisi yang baru didirikan, jarang ada artis sebanyak itu, tapi lagi pula, Gao Xiaogong kamu tidak bisa menamparkan wajahmu sendiri. Dia berkata, biasa saja. Meskipun orang-orang ini agak terkenal di industri hiburan Tiongkok, mereka bukanlah yang teratas. Mereka saja tidak cukup. Perusahaan hiburannya hanyalah perusahaan kelas 2, dan kekuatan bintangnya juga agak rendah. Justru karena inilah Tian Rui yang ambisius sangat ingin mencari kerja sama dengan Ye Bufan, berharap dapat menyuntikkan modal dalam jumlah besar untuk membuat perusahaan hiburannya semakin kuat dan besar, dan menduduki peringkat teratas di Tiongkok. Saat ini, pintu terbuka lagi, dan Lu Bengxia masuk bersama seorang pria parubaya. Setelah bertemu, pria parubaya itu berkata kepada Ye Bufan, apakah ini Tuan Ye? Ya, ini saya. Siapa Anda? Hai halo, saya Ning Haitao, manajer umum perusahaan hiburan Huameng. Nona Sima meminta kami untuk datang ke sini. Petik 2. Ekspresi Tian Rui dan Gao Xiaogong berubah ketika mereka mendengar bahwa itu dari perusahaan hiburan Huameng. Ini adalah yang terbaik di Tiongkok. Perusahaan hiburan papan atas dengan bintang-bintang papan atas yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi Huameng memiliki dana melimpah dan latar belakang yang kuat. Dikabarkan bahwa bos besar di baliknya adalah keluarga Sima, keluarga teratas di ibu kota kekaisaran. Ye Bufan bertanya, Sima Wei, apa yang dia minta dari Anda? Ning Haitao berkata, itu saja, Tuan Ye, Nona Sima mendengar bahwa Anda telah mendirikan perusahaan investasi baru dan berencana untuk terlibat dalam film dan industri televisi. Izinkan saya memberi Anda bawalah beberapa orang kemari. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan selusin orang lagi masuk dari pintu. Orang-orang ini baik laki-laki maupun perempuan. Dari segi struktur personel, mereka tidak jauh berbeda dengan yang dibawa oleh Tian Rui, namun dari segi nilai dan pengaruhnya, mereka tidak sama. Baik itu sutradara atau bintang, mereka adalah orang-orang top di Tiongkok. Jika Anda menempatkan mereka pada hari-hari biasa, mereka pasti akan menjadi orang hebat yang meskipun Anda punya uang, Anda tidak dapat mempekerjakan mereka. Ye Bufan biasanya tidak mengejar bintang, dan dia tidak terlalu akrab dengan orang-orang di depannya, tetapi terlihat dari ekspresi Tian Rui bahwa ini jelas merupakan paket hadiah yang super. Dia berkata, saya akan menerima orang itu dan berterima kasih kepada Sima Wei untuk saya. Ekspresi Ning Haitao berubah tanpa bisa dijelaskan dan dia berkata, Tuan Ye, wanita tertua kami berkata bahwa jika Anda ingin berterima kasih padanya, Anda harus datang sendiri. Jika kamu tidak menerimanya, secara lisan. Aku tidak menyangka Hun Yu ini memiliki permintaan seperti itu. Memikirkan kegilaan dua orang bersama-sama, mau tak mau aku merasa panas di hatiku. Ye Bufan berkata, baiklah, tolong ganggu Tuan Ning. Saya akan mencari kesempatan untuk berterima kasih padanya secara pribadi. Dia kemudian berkata kepada Lu Bengxia, manajer Lu, Nona Tian ada di sini. Anda dapat mendiskusikan kerja sama dengan Daqiang dan keluarga Tian, atas namaku. Hadiah Sima Wei tidak hanya tepat, tetapi juga tepat waktu. Dengan kepemimpinan bintang-bintang besar ini, mereka akan memiliki lebih banyak inisiatif saat menegosiasikan persyaratan dengan keluarga Tian nanti, dan Tian Rui pasti akan membuat konsesi yang lebih besar. Nona Tian, tolong ikut saya. Lu Bengxia menyapa Tian Rui dengan sopan, lalu meninggalkan ruang resepsi bersama semua orang. Ye Bufan berkata kepada Gao Xiaogong, Tuan Gao, bagaimana dengan kali ini? Apa pendapat Anda tentang artis-artis ini?
Apakah mereka cukup layak? Gao Xiaogong berkata dengan tidak wajar, sejujurnya, artis dan sutradara ini sangat bagus, tapi lagi pula mereka masih buruk. Kalau begitu, saudara Ye pasti pernah mendengar tentang penyanyi Kaisar Sang Tiantian, dia benar-benar bintang kelas berat. Jika saya mau, saya bisa merekrutnya ke perusahaan kapan saja, dan kemudian biarkan kami perusahaan film dan televisi. Bawa ke level berikutnya. Sang Tiantian. Senyuman lucu muncul di wajah Ye Bufan. Ternyata pria di depannya adalah orang yang berdiri di belakang Sang Tiantian. Melihat Ye Bufan mengetahui tentang Sang Tiantian, Gao Xiaogong menindaklanjuti dan berkata, ya, Sang Tiantian lebih terkenal jika dibandingkan. Dia adalah kaisar lagu yang saya pegang di tangan saya. Jika saya diizinkan mengambil alih perusahaan, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Dapat menumbuhkan lebih banyak bintang top. Saya pikir lebih baik melupakannya. Tidak peduli seberapa terkenalnya Sang Tiantian sebelumnya, saya khawatir tidak ada yang mau mendengarkan nyanyiannya sekarang. Ye Bufan berkata, Tuan Gao mungkin tidak tahu. Kami baru saja bertemu dan dia ingin saya membantu mengobati tenggorokannya, tetapi saya tidak setuju. Menurut Anda seberapa besar dampak suara dan citra waria Sang Tiantian saat ini terhadap perusahaan kami? Apakah ini positif atau negatif? Ekspresi Gao Xiaogong berubah, jadi, Anda adalah dokter yang menghancurkan Sang Tiantian. Kehancuran itu bukan salahnya. Tidak peduli di industri film dan televisi. Kami masih di industri perhiasan. Kami sepenuhnya mandiri dan kami benar-benar tidak membutuhkan bantuan Anda, jadi mohon terima kembali kebaikan Anda. Petik 2. Setelah itu, dia juga meninggalkan ruang resepsi. Bab 370, menabur perselisihan. Melihat punggung Ye Bufan, ekspresi Gao Xiaogong menjadi sangat jelek. Dia awalnya menyiapkan 3 kartu truf, tetapi tidak ada satupun yang berhasil dan dia diinjak-injak sampai mati. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana seorang dokter kecil di sisi lain bisa memiliki begitu banyak energi, dan bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Sima di ibu kota kekaisaran. Tapi orang ini sangat licik. Begitu dia memutar matanya, dia segera berubah pikiran dan berkata dengan marah, Daqiang, orang ini sangat keterlaluan sehingga saya tidak tahan lagi. Maksudmu? Gao Xiaogong berkata, jelas ini adalah perusahaan yang keluarga Gao kami investasikan 20 miliar, mengapa dia harus mengambil 51% sahamnya, mengapa dia harus menjadi ketuanya, dan Anda hanya bisa menjadi wakil ketua, saya tidak tahan lagi. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang yang baru datang itu hanya menatap Ye Bufan dan bahkan tidak melihatmu? Dia memutuskan segalanya dan memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kamu bisa tetap memiliki statusmu di perusahaan? Melihat bahwa dia tidak dapat menerobos dari Ye Bufan, orang ini segera berubah pikiran untuk menabur perselisihan, berharap untuk membangkitkan ketidakpuasan di hati Gao Daqiang. Selama keluarga Gao menarik investasinya, perusahaan investasi bersaudara akan segera bangkrut. Gao Daqiang tersenyum dingin, bagaimana dengan apa yang saudara inginkan? Gao Xiaogong tidak memperhatikan ekspresinya dan terus berkata dengan marah, apakah ini perlu dikatakan? Tentu saja perusahaan kita sendiri harus menggunakan orang-orang kita sendiri, mengapa? Biarkan sebuah orang luar mendikte di sini. Anda mendengarkan saya dan mengusir pria bernama Ye. Jika kita bekerja sama, kita akan dapat mencapai karir yang menggemparkan. Gao Da berdiri dan menatap langsung ke arah Gao Xiaogong. Saya pikir kamu melakukan kesalahan tentang sesuatu. Antara kamu, aku, dan Xiao Fan, kamu adalah orang luar. Gao Xiaogong tidak menyangka Gao Daqiang akan berbicara begitu lugas, jadi dia memaksakan senyum canggung dan berkata, Daqiang, apa yang terjadi katamu? Aku saudara baptismu, ayahmu adalah ayah baptisku, dan kita adalah satu keluarga. Menurutku ayah baptisku berpikiran sama, kalau tidak, mengapa dia menamai perusahaan itu perusahaan investasi saudara? Melakukan hal-hal hebat bersama-sama. Ekspresi jijik melintas di wajah Gao Daqiang, kamu terlalu memikirkannya. Aku memutuskan nama perusahaan. Alasan mengapa kita disebut saudara adalah karena aku dan Xiao Xiao sebagai saudara yang baik hidup, ini tidak ada hubungannya denganmu. Gao Xiaogong berkata dengan enggan, Daqiang, kamu masih terlalu muda, jangan tertipu oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Meskipun kamu memiliki hubungan yang baik,
berikan saja dia 1,8 juta yuan, tidak perlu menyerahkan semua inisiatif perusahaan, kamu akan menyesalinya di masa depan. Diam, sebelum dia selesai berbicara, kata Gao Daqiang. Dia berteriak keras, dan seluruh tubuhnya meledak dengan momentum yang kuat. Gao Xiaogong, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa niatmu. Kamu tahu betul siapa orang yang memiliki motif tersembunyi itu. Selain itu, mencoba menabur perselisihan antara aku dan Xiao Fan hanyalah angan-angan. Hidupku adalah milik Xiao Fan. Sudah diberikan, belum lagi menemaninya, bahkan jika kamu menyerahkan nyawamu, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening, jadi sebaiknya kamu menyerah. Setelah mengatakan ini, dia melangkah keluar bahkan tanpa melihat pucatnya. Gao Xiaogong. Brengsek. Gao Xiaogong hampir marah. Dia tidak menyangka rencananya yang direncanakan dengan cermat akan sia-sia. Dia mengambil cangkir dan melemparkannya ke tanah. Dia tidak lagi memiliki keanggunan dan keanggunan seperti sebelumnya. Sang Tian-Tian kembali ke hotel dalam keadaan malu. Saat ini, dia merasa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Seolah-olah dia sedang menonton lelucon, dan rasa hormat sebelumnya tidak lagi terlihat. Dia menunggu lama sekali dan melihat matahari telah terbenam, tetapi dia masih tidak menerima telepon Gao Xiaogong. Sebagai bintang besar sebelumnya, dia tidak pernah suka membawa uang tunai. Sekarang rekeningnya dibekukan, dia bahkan tidak punya uang untuk makan. Sayang, telepon berdering lama sekali sebelum tersambung, tetapi begitu dia mengucapkan 3 kata, dia mendengar raungan gila dari sisi lain, kamu bintang sapu, kamu tidak akan ada hubungannya denganku mulai sekarang. Seberapa jauh? Pergi sejauh yang Anda bisa. Dia awalnya membawa Sang Tian-Tian ke kota Jiangnan untuk meningkatkan pengaruhnya dalam mendapatkan kepercayaan Gao Daqiang. Sekarang rencananya telah gagal total, wanita ini telah menjadi manusia dan hantu lagi. Dia tidak lagi memiliki arti apapun dan tidak layak mengeluarkan 1 sen pun. Tentu saja, dia mengusirnya tanpa ragu-ragu. Aku. Sang Tian-Tian berdiri di sana dengan hampa memegang telepon, putus asa, bahkan Gao Xiaogong telah meninggalkannya, dan dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya berkacamata berbingkai emas masuk dari luar. Itu adalah Sue Tingting, penasihat hukum perusahaan hiburan pinsang miliknya. Saudari Sue, mengapa kamu ada di sini? Sang Tian-Tian memaksakan diri untuk tersenyum. Jika perusahaan dapat mencabut blokade dan membekukannya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun Sue Tingting, yang dulunya memiliki wajah tersanjung, kini memasang ekspresi dingin di wajahnya sambil membanting setumpuk dokumen di depannya. Ini adalah kontrak pemutusan yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda. Tanda tangani sekarang dan keluar dari sini. Apa? Perusahaan ingin memutuskan kontrak saya. Mengapa? Sang Tian-Tian segera berteriak dengan penuh semangat. Kami bersama perusahaan menandatangani kontrak 5 tahun sekaligus, dan tidak ada pihak yang dapat mengakhiri kontrak tanpa alasan khusus. Sue Tingting berkata dengan nada meremehkan, alasan khusus. Sang Tian-Tian, bukankah menurutmu kamu tidak cukup istimewa sekarang? Tanda tanya, apakah kamu masih ingin perusahaan mempertahankanmu? Tanda tangani kontrak dengan cepat, jangan mengabaikan masalah saat ini. Ekspresi Sang Tian-Tian berubah, dan akhirnya berkata, bahkan jika kamu ingin memutuskan kontrak denganku, kamu juga ingin membayar saya ganti rugi. Sang Tian-Tian, apakah Anda berani meminta uang dari perusahaan? Tahukah Anda berapa banyak kerugian yang telah Anda timbulkan pada perusahaan? Tanda tanya, untuk mengurus perusahaanmu, tapi sekarang Gao sang suami telah menjelaskan bahwa hidup dan matimu tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Sue Tingting sepertinya sudah kehilangan kesabarannya dan berkata kepada pengawal di sebelahnya, kemarilah dan menandatangani serta mengambil sidik jarinya. Para pengawal dulu sangat menghormati Sang Tian-Tian. Ekspresinya segera berubah, dan dia datang untuk meraih tangannya untuk menandatangani, menekan sidik jarinya, dan dengan cepat menyelesaikan kontrak pemutusan hubungan kerja. Kamu tidak bisa melakukan ini. Dia sangat ingin melawan, tapi sayangnya dia terbiasa dimanjakan dan bukan tandingan para pengawal itu. Sue Tingting mengambil kontrak itu dan melihatnya, mengangguk puas, dan membanting salah satu kontrak ke wajah Sang Tian-Tian. Mulai sekarang, kamu tidak akan ada hubungannya dengan perusahaan, dan semua barangmu akan diambil kembali. Dimiliki oleh perusahaan.
Karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, saya tidak akan melepas pakaian Anda. Keluar dari sini. Kalian. Sang Tian-Tian hendak mengatakan sesuatu, tetapi beberapa pengawal meraih tangan dan kakinya dan memaksanya keluar kamar. Dia keluar dari hotel dengan linglung, tanpa uang, hanya kontrak pemutusan hubungan kerja yang sombong di tangannya.